Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ibu Dr. Susanti Margareta Kwai, Eskom Mkom sebagai Ketua, Bapak Dr. Gat Eskom Mkom sebagai Sekretaris, dan Bapak Dr. Sandi Kosasi SE MM Mkom sebagai pembahas. Saya Aldianus, NIM 191103554, Program Studi Sistem Informasi Peminatan Enterprise Information System, akan mempresentasikan outline skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Inventory pada PT Japa Covid Indonesia Tbk Anjungan. Pendahuluan. PT Japa Covid Indonesia Tbk Anjungan merupakan salah satu perusahaan terkemuka di industri ikan, daging, dan produk unggas. Perusahaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga pasokan bahan baku yang memadai untuk memproduksi bahan berkualitas tinggi. Dalam operasinya, PT Japa Covid Indonesia Tbk Anjungan mengandalkan suplai bahan baku yang efisien dan tepat waktu untuk memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Dengan fokus pada produksi bahan baku berkualitas, perusahaan ini menjadi salah satu pemain utama dalam industri ini, memastikan ketersediaan bahan baku yang memenuhi standar tinggi untuk para peternak dan petani di seluruh Indonesia. Pentingnya penelitian ini terletak pada kemampuan PT Japa Covid Indonesia Tbk Anjungan untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu dalam pengelolaan suplai bahan bakunya. Dengan adopsi sistem inventory yang terintegrasi, perusahaan dapat mengoptimalkan proses pengadaan, penyimpanan, dan distribusi bahan baku. Hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi risiko kekurangan stok, meminimalkan biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang lebih konsisten dan dapat diandalkan. Rumusan masalah: bagaimana merancang sistem informasi inventory untuk mengelola persediaan bahan baku pada PT Japa Covid Indonesia Tbk Anjungan untuk memperbaiki proses pemantauan. Batasan masalah: penelitian ini akan terbatas pada perancangan dan implementasi sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dalam melakukan pemantauan pada pasokan bahan baku di PT Japa Covid Indonesia Tbk Anjungan. Ruang lingkup penelitian: penelitian ini akan difokuskan pada perancangan dan implementasi sistem informasi inventaris yang ditujukan untuk mengelola persediaan bahan baku PT Japa Covid Indonesia Tbk Anjungan. Memulai dengan identifikasi kebutuhan spesifik dan karakteristik unik perusahaan terkait pengelolaan inventaris bahan baku. Memperhatikan struktur organisasi, proses operasional, kebijakan internal, dan tujuan bisnis perusahaan yang memengaruhi pengelolaan persediaan bahan baku. Akan mencakup eksplorasi teknologi informasi terkini dan praktik terbaik dalam manajemen inventaris dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional dan ketepatan waktu dalam pengelolaan suplai bahan baku perusahaan. Tujuan dan manfaat penelitian: tujuan penelitian yaitu merancang dan mengimplementasikan sistem informasi inventory yang terintegrasi guna meningkatkan efisiensi operasional PT Japa Covid Indonesia Tbk Anjungan. Meningkatkan kepuasan pelanggan PT Japa Covid Indonesia Tbk Anjungan melalui pengembangan sistem informasi inventory yang terintegrasi. Manfaat penelitian yaitu bagi perusahaan, penelitian ini akan diharapkan akan memberikan manfaat langsung bagi PT Japa Covid Indonesia Tbk Anjungan
dalam meningkatkan efisiensi operasional sehingga berdampak pada kepuasan pelanggan. Bagi pengguna sistem informasi inventory, mendapatkan manfaat dari peningkatan efisiensi dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari mereka. Bagi peneliti dan akademisi, memberikan manfaat bagi komunitas akademisi dan peneliti di bidang manajemen rantai pasokan dan teknologi informasi. Bab 4, metodologi penelitian. Bentuk penelitian. Penelitian ini akan menggunakan metode studi kasus yang berfokus pada PT Java Covid Indonesia Tbk yang berlokasi di Anjungan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang penggunaan sistem informasi yang terdapat pada perusahaan tersebut. Metode penelitian. Menggunakan metode penelitian yaitu Design Science Research Methodology atau DSRM. DSRM mencakup langkah-langkah penting yaitu identifikasi masalah dan motivasi, definisi tujuan solusi, perancangan dan pengembangan, demonstrasi, evaluasi, dan komunikasi. Metode pengumpulan data. Data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, misalnya dari wawancara, observasi, atau kuesioner. Data sekunder. Profil struktur organisasi PT Java Covid Indonesia Tbk Anjungan, visi misi perusahaan, tugas serta wewenang setiap masing-masing bagian dari PT Java Covid Indonesia Tbk Anjungan. Teknik pengumpulan data, yaitu ada 3. Yang pertama, wawancara. Melakukan wawancara dengan stakeholder kunci yang berkaitan persediaan bahan baku, seperti manajer persediaan, pemasok, dan karyawan yang terlibat langsung dalam proses pada PT Java Covid Indonesia Tbk Anjungan. Yang kedua ada observasi, mengamati proses kerja sehari-hari yang terkait dengan persediaan bahan baku, termasuk bagaimana keluar masuknya bahan baku. Yang ketiga ada studi dokumentasi, mempelajari dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, sesuai dengan dokumen yang ada pada PT Java Covid Indonesia Tbk Anjungan. Metode analisis dan perancangan. Metode perancangan sistem yang digunakan adalah SDLC atau System Development Life Cycle. SDLC atau Software Development Life Cycle atau sering disebut juga System Development Life Cycle adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya. Menggunakan model waterfall SDLC dalam mengembangkan penelitian ini, model SDLC atau Software Development Life Cycle waterfall adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang paling awal dan paling sederhana. Model ini mengikuti pendekatan linear dan sekuensial di mana setiap fase dalam siklus hidup pengembangan harus selesai sebelum fase berikutnya dapat dimulai. Pemodelan sistem. Pemodelan sistem dengan menggunakan UML atau Unified Modeling Language melibatkan berbagai jenis diagram yang masing-masing memiliki fokus dan tujuan tertentu dalam referensiasi sistem. Berikut adalah penerapan masing-masing diagram tersebut. Ada use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Sekian dari presentasi outline skripsi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.